Halo, jumpa lagi dengan Gunawan dalam Ruang Belajar Matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan bentuk pecahan. Nah, kita lihat beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, X-1 dibagi X plus 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, yang pertama kita cari dulu harga nolnya. Jadi harga 0 yang membuat X-1 sama dengan 0 itu adalah X sama dengan 1. Kemudian X plus 2 sama dengan 0, X-nya adalah min 2. Nah, setelah kita dapat harga 0-nya, kita buat garis bilangan. Yang lebih besar di sebelah kanan. Berarti di sini 1, di sini min 2. Nah, kemudian kita cek tanda plus minusnya. Kita cek tanda plus minusnya. Ambil saja angka yang ada di sebelah kanan angka 1. Nah, di sebelah kanan angka 1 itu ada angka 2. Kita masukkan di sini 2 dikurang 1, positif. 2 ditambah 2, positif. Jadi positif dibagi positif adalah positif. Berikutnya berganti tanda. Negatif, kemudian positif. Apakah ini selalu berganti-ganti tanda? Iya. Apabila pangkatnya adalah ganjil. Nah, di sini kan X-1 di sini, ini pangkatnya adalah 1 di sini. Ganjil. Ya, X plus 2 juga di sini pangkatnya 1. Nah, kemudian yang diminta adalah yang lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 berarti di sini yang positif. Berarti yang positif adalah di bagian ini dan di sebelah sini. Di sini ada tanda sama dengannya. Berarti bulatan ini kita arsir. Yang boleh kita arsir adalah yang pembuat 0 dari pembilangnya. Jadi di sini kita boleh arsir di sini. Nah, dengan demikian penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari min 2 atau X lebih dari sama dengan 1. Berikutnya kita lihat contoh yang kedua. X-1 kemudian dibagi X plus 2 lebih dari sama dengan 2. Nah, prinsipnya di sini kita tidak boleh melakukan kali silang. Jadi, kita tidak boleh melakukan kali silang. X plus 2 dikali 2. Tidak boleh. Mengapa demikian? Karena kita belum tahu X plus 2 ini nilainya positif atau negatif. Karena kalau X plus 2 ini nilainya negatif, maka tanda pertidaksamaan ini harus dibalik. Nah, jadi jangan dikalikan silang, karena kita belum tahu tandanya positif atau negatif. Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Ruas kiri dan ruas kanan kita kurangkan dengan 2, supaya ini menjadi 0. Jadi di sini kita kurang 2, lebih dari sama dengan, ini kita kurang 2 jadi 0. Kemudian kita samakan penyebutnya. Kita kalikan dengan X plus 2 per X plus 2. Kemudian kita rapikan pembilangnya. X plus 2, X min 1, min 2 kali X min 2X, min 2 dikali 2 jadi min 4, lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita rapikan. X dikurang 2X jadi min X, min 1, min 4 jadi min 5. Jadi min X min 5. Dibagi X plus 2, ini lebih dari sama dengan 0. Nah, ini bentuknya sudah bagus. Tinggal kita cari harga nolnya. Berapa harga nolnya? Untuk min X min 5 sama dengan 0, berarti X-nya adalah min 5. Kemudian untuk X plus 2 sama dengan 0, X-nya adalah min 2. Lalu kita buat garis bilangan. Kita letakkan angkanya di sini, yang lebih besar di sebelah kanan. Nah, kemudian kita cek tanda plus minusnya. Kita masukkan saja angka di sebelah kanan, angka min 2. Yaitu bebas ya, terserah apa saja. Kita boleh ambil angka 0. Ya, 0 adalah
di sebelah kanan dari min 2. Nah, berarti 0 dikurang 5 jadi negatif. Kemudian 0 tambah 2 positif. Negatif dibagi positif, negatif. Lalu di sini positif, di sini negatif. Yang diminta adalah yang lebih besar dari sama dengan 0, berarti yang positif. Berarti yang positif di bagian ini. Yang boleh kita arsir, karena di sini ada sama dengannya, yang boleh kita arsir adalah pembuat 0 dari pembilangnya. Berarti min 5 di sini yang boleh kita arsir. Artinya, X sama dengan min 5 adalah penyelesaian. Itu maksud dari diarsir. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan min 5 dan X kurang dari min 2. Nah, berikutnya kita lihat contoh yang ketiga. Misalkan X min 1 kuadrat, ya. X min 1 kuadrat dibagi X plus 2. Lebih dari sama dengan 0. Nah, perbedaannya ini dengan soal nomor 1 tadi adalah pangkatnya. Ya, di sini kan pangkatnya 1, X min 1 pangkat 1. Nah, kalau di sini X min 1-nya pangkat 2. Jadi pangkatnya adalah genap. Oke, harga nolnya di sini adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2. Kita buat garis bilangan yang lebih besar di sebelah kanan. Kemudian kita cek tanda plus minusnya. Kita ambil angka 2 di sini. 2 dikurang 1 dikuadratkan positif. 2 tambah 2 positif. Sehingga di sini positif. Nah, berikutnya di sini tandanya bukan negatif. Mengapa demikian? Karena di sini pangkatnya di sini adalah genap. Kalau genap, ya, maka di sini tandanya adalah kembar. Tandanya kembar atau tandanya sama. Sehingga kalau di sini plus, di sini juga plus. Baru berikutnya berganti tanda. Negatif. Nah, yang diminta adalah yang lebih besar dari 0 berarti yang positif. Yang positif berarti ke kanan. Nah, yang boleh kita arsir ini adalah pembuat 0 dari yang atas. Jadi di sini boleh diarsir. Harus diarsir di sini. Nah, dengan demikian penyelesaiannya adalah X lebih besar dari min 2. Nah, namun hati-hati. Ya, hati-hati apabila penyebutnya juga berpangkat genap. Nah, kita lihat contoh yang keempat. X min 1 kuadrat dibagi X plus 2 kuadrat. Lebih dari sama dengan 0. Harga 0-nya X sama dengan 1 dan X sama dengan min 2. Kita buat garis bilangannya. Kemudian kita cek tanda plus minusnya. Ya, kita masukkan di sini angka 2. 2 dikurang 1 dikuadratkan positif. 2 tambah 2 dikuadratkan juga positif. Sehingga positif dibagi positif adalah positif. Kemudian di sini tandanya tidak berubah. Tandanya kembar, sama. Berarti sini positif, sini positif. Nah, di bagian sini tandanya juga tidak berubah. Karena apa? Karena di sini pangkatnya adalah genap. Sehingga tandanya juga positif. Nah, di sini kita lingkari. Nah, walaupun di sini ada sama dengan, ya, ada sama dengan, yang boleh kita arsir itu hanya pembuat 0 dari yang atas saja. Jadi X sama dengan 1. Nah, ini adalah pembuat 0-nya. Nah, di bagian bawah tidak boleh ya. Tidak boleh kita arsir. Karena apa? Karena X di sini nggak boleh min 2. Penyebut tidak boleh 0. Ya, kalau penyebutnya 0 nanti tidak terdefinisi. Nah, yang diminta yang lebih besar dari 0 berarti yang positif. Berarti semua ini. Ya, semua ini positif kecuali yang di sini.
Nah, jadi penyelesaiannya adalah untuk setiap X anggota himpunan bilangan real, tetapi X-nya nggak boleh negatif 2. Nah, kemudian kita lihat contoh berikutnya. Apabila pembilangnya itu berupa bentuk kuadrat, ya, namun definite. Ya, bisa definite positif, bisa definite negatif. Nah, ini kita ambil contoh yang definite positif. X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 dibagi X plus 2. Lebih dari sama dengan 0. Nah, bentuk kuadrat ini adalah bentuk yang definite positif. Mengapa bentuk ini adalah definite positif? Nah, kita bisa cek dari diskriminannya. Diskriminannya B kuadrat min 4AC, jadi B-nya adalah 2, jadi 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1, karena di sini A-nya adalah 1 dan C-nya adalah 3. Sama dengan 4 dikurang 12. Jadi negatif 8. Negatif 8 lebih kecil dari 0. Ini adalah negatif. Nah, definitnya D-nya adalah negatif, sedangkan di sini A-nya adalah positif. Maka ini adalah definite positif. Artinya apa? Setiap nilai X yang kita masukkan ke dalam bentuk ini selalu bernilai positif. Nah, bentuk ini tidak ada harga nolnya. Yang ada harga nol hanya dari penyebutnya. Jadi harga nolnya adalah X sama dengan min 2. Kita buat garis bilangannya, sini min 2. Kemudian kita cek tanda plus minusnya. Kita ambil di sini misalkan angka 0, 0 ditambah 2 positif. Kalau 0 kita masukkan ke sini, udah pasti positif. Karena ini definite positif. Jadi positif dibagi positif, positif. Kemudian di sebelahnya di sini negatif. Yang diminta yang positif, berarti yang sebelah kanan. Nah, kemudian di sini walaupun ada sama dengan, ya, ini tidak boleh diarsir. Kenapa? Karena dia sebagai penyebut. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih besar dari negatif 2.